Aku menjadi istri simpanan tanpa aku sadari. Cinta yang ternyata salah alamat. Sore hangat menyelimuti kafe modern di tengah kota. Cahaya oranye menembus kaca, memantul di meja kayu. Semua tampak biasa, tapi sore itu diam-diam menyiapkan awal dari sesuatu yang tak terduga. Sheila duduk di sudut kafe, menatap layar laptop yang tak lagi menarik perhatiannya. Matanya sesekali ke arah pintu, menunggu seseorang yang belum datang. Waktu melambat seperti ikut menunggu bersamanya. Pintu terbuka. Ardan melangkah masuk dengan tenang, senyum meneduhkan. Pandangan Sheila langsung terpaku, ada rasa hangat yang datang begitu saja, tanpa diundang, tapi sulit diabaikan. Tatapan mereka bertemu. Mata Sheila teduh tapi gugup, sementara Ardan tersenyum menenangkan. Udara di antara mereka berubah hening, tapi terasa penuh makna yang sulit dijelaskan. Ardan memecah canggung dengan lembut. "Minumlah dulu," ucapnya pelan. Sheila tersenyum, hatinya bergetar oleh hangat yang belum bernama. Di kamar yang redup, hanya lampu meja menyala kuning lembut. Sheila membaca pesan dari Ardan. Bibirnya tersenyum kecil. Ada rasa hangat yang tumbuh perlahan di tengah lelah yang tak ia sadari sebagai cinta. Malam semakin larut. Layar ponsel menjadi saksi dua hati yang saling mendekat. Percakapan mereka mengalir lembut, penuh tawa dan rahasia kecil. Akhirnya, mereka sepakat bertemu di taman kota esok sore. Lampu taman berpendar samar. Ardan menatap Sheila dengan mata tenang, lalu menyematkan cincin kecil ke tangannya. Tanpa pesta, tanpa keramaian, hanya sunyi dan janji yang terasa begitu dalam. Ardan mencium pipi Sheila perlahan. Hangatnya seperti menyatu dengan udara malam. Sheila tersipu malu, lalu tersenyum. Mereka kembali bercakap, seperti dua orang yang tak ingin waktu berjalan lebih cepat. Malam semakin larut, udara mulai dingin. Sebelum berpisah, Ardan kembali mengecup pipi Sheila. Senyum yang tertinggal di wajahnya membuat Sheila sulit tidur malam itu. Pikirannya masih tertahan di taman. Sebuah ruangan kecil menjadi saksi janji suci. Hanya ada penghulu, dua saksi, tanpa keluarga, tanpa pesta. Sheila mengenakan dress sederhana, Ardan berjas putih. Mereka menikah dalam sunyi yang penuh harap. Cahaya pagi menembus jendela apartemen. Sheila menata meja sarapan dengan senyum. Ardan membaca koran. Kebersamaan mereka tampak sempurna, seolah cinta benar-benar cukup untuk mengisi ruang hidup. Hari-hari mereka diwarnai tawa kecil dan canda ringan. Sheila merasa bahagia, tak tahu bahwa setiap senyum menyimpan bayangan rahasia. Malam tiba. Ponsel Ardan bergetar memecah tenang. Ia bangun dan berdiri menjauh dari istrinya. Sheila yang sudah tertidur tak tahu, ada nama lain di ujung telepon yang membuat suaminya ragu. Yakin Sheila lelap, Ardan menjawab panggilan dengan tawa kecil dan suara rendah. Hanya cahaya ponsel yang menyorot wajahnya, menyingkap rahasia yang belum ingin ia bagi. Cahaya ponsel menyorot separuh wajah Ardan. Sheila terbangun, matanya terbuka menata. Ia menahan napas, mencoba mengenali nada suara Ardan yang penuh keakraban. Tapi bukan untuknya. Pagi datang, membawa sunyi. Sheila merasa tak enak badan, memutuskan tak berangkat kerja. Saat membereskan meja, ia menemukan dompet Ardan tertinggal, lalu membukanya dan matanya seketika terbelalak. Tangannya gemetar saat melihat isi dompet itu. Sebuah foto wanita dan dua anak kecil terselip di dalamnya. Tatapan mereka dalam foto seolah menatap balik, membuat napas Sheila tercekat. Sorenya, Ardan pulang seperti biasa. Sheila menatap lama, lalu bertanya pelan tentang telepon semalam. Ardan tersenyum tipis, mengusap kepala Sheila, menjawab, "Teman kantor,
seolah semuanya baik-baik saja. Hari-hari berjalan normal. Hingga Jumat sore tiba, Sheila menunggu Ardan di lobi kantor, berencana menonton bersama. Ia tak tahu, sore itu akan mengubah cara pandangnya tentang cinta selamanya. Jam terus bergeser. Film hampir dimulai, namun Ardan belum juga tiba. Sheila menatap layar ponselnya berulang kali, berharap pesan masuk. Gelisah mulai menggantikan harapannya yang perlahan memudar. Sementara itu, di tempat lain, hujan turun gerimis. Mobil Ardan berhenti di depan sekolah. Dua anak kecil berlari ke arahnya penuh semangat. Ardan tersenyum hangat, seperti ayah sejati yang pulang ke rumah. Malam turun bersama hujan deras. Sheila masih menunggu di lobi, tiket film sudah hangus. Ponsel Ardan tak aktif, dan akhirnya ia pulang sendiri dingin, sedih, tapi juga mulai curiga. Di apartemen, Sheila berdiri dekat jendela. Hujan menetes di luar, meniru rasa di hatinya yang belum berhenti bergetar. Ia menatap jalanan kosong, berharap satu pesan dari Ardan, tapi tak ada yang datang. Waktu berlalu, Ardan belum juga pulang. Sheila hanya berdiri memandang jalanan dari balik jendela. Setiap detik terasa lebih panjang, seolah menegaskan bahwa ia sedang menunggu kesia-siaan. Ponsel Ardan masih mati. Sheila akhirnya membuka media sosial, menggulir tanpa arah, hingga ia menemukan akun lain milik Ardan, dengan foto-foto yang sama sekali tak pernah ia lihat sebelumnya. Wajah Ardan muncul di layar, berdiri bersama wanita dan dua anak kecil. Foto keluarga bahagia, sama persis dengan yang di dompet itu. Sheila menatap lama, tubuhnya lemas, seluruh dunianya runtuh dalam diam. Beberapa hari berlalu. Sheila mencoba menata diri dan datang ke restoran hotel untuk rapat klien. Ia tersenyum sopan, berusaha tampak tenang, padahal dadanya masih sesak oleh rahasia yang belum selesai. Langkah Sheila terhenti di tengah restoran. Di meja ujung, Ardan duduk bersama wanita elegan dan dua anak kecil. Dunia Sheila terasa berhenti, wajah mereka sama persis seperti di foto. Sheila berlari ke toilet wanita, menatap dirinya di cermin. Air mata jatuh satu persatu, tak bisa ia tahan lagi. Wajah di depannya terasa asing. Perempuan yang ia lihat sudah bukan Sheila yang dulu. Pintu toilet terbuka. Wanita elegan tadi masuk dan tersenyum tipis ke arahnya. Senyum itu dingin, tenang, tapi menusuk seolah berkata banyak tanpa perlu suara. Sheila menghapus air mata, mencoba tersenyum. Malamnya di apartemen, Sheila berdiri diam di hadapan Ardan. Ia bertanya tanpa kata, hanya lewat tatapan. Ardan menunduk, tak menyangkal, dan diamnya justru menjawab segalanya. Pagi buta, hujan rintik mengiringi langkah Sheila. Ia membawa koper kecil, keluar dari pintu apartemen tanpa berpaling. Kepergian itu sunyi, tapi disitulah ia mulai kembali menemukan dirinya sendiri. Langkahnya mantap meski hati berantakan. Sheila tahu, bertahan berarti menyakiti diri sendiri. Ia memilih pergi, meninggalkan cinta yang ternyata hanyalah kebohongan yang disamarkan oleh perhatian. Siang mendung, kafe sepi. Dira duduk di depan Sheila, tatapannya tenang namun tajam. Sheila sulit bicara, tenggorokannya kering. Mereka saling tahu, pertemuan ini bukan tentang marah, tapi tentang kebenaran. Sheila meminta pertemuan itu di kafe dekat bandara. Ia menjelaskan semuanya, bagaimana ia tak tahu Ardan sudah menikah. Kata-katanya pelan tapi jujur, menumpahkan beban yang terlalu lama ia simpan sendiri. Beberapa jam kemudian, Dira pergi meninggalkan kafe. Sheila masih duduk sendiri, menatap gelas kopinya yang sudah dingin. Kata-kata Dira terulang di kepalanya, menjadi janji diam yang berat untuk dijaga. Dira berjalan cepat masuk ke mobilnya. Wajahnya tampak tegar tapi matanya berair. Ia duduk dengan badan bergetar,
berusaha tenang. Namun hatinya hancur karena percakapan tadi mengguncang segalanya. Mobil belum berjalan, Dira masih tak bisa menerima. Suaminya, lelaki yang ia percaya, telah menghancurkan banyak hati sekaligus. Hatinya, anak-anaknya, dan Sheila, semua tersakiti oleh cinta yang sama. Beberapa bulan lalu, Dira sudah tahu dompet Ardan tertinggal di meja, berisi foto pernikahan sederhana bersama Sheila. Sejak itu, ia diam, mencoba bertahan demi anak-anak yang belum tahu apa-apa. Di bandara, Sheila menunggu panggilan boarding. Wajahnya tenang, tapi matanya basah. Ia menarik napas panjang, mencoba berdamai dengan semua hal yang pernah membuatnya hancur. Sheila duduk di kursi tunggu, membuka syalnya perlahan. Ia menatap cincin di telapak tangan, cincin yang dulu ia banggakan. Air mata jatuh lembut, bersamaan dengan senyum kecil, tanda keikhlasan. Di dalam pesawat, Sheila berbisik pelan, "Sudah waktunya pergi." Ia menutup matanya, mengganti nomor ponsel, meninggalkan semua yang menyakitkan. Janji pada Dira kini resmi ia tepati. Di parkiran, Dira masih duduk di mobil, menatap langit. Pesawat melintas di atasnya, menghilang di balik awan. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia tahu Sheila benar-benar pergi, menepati kata-katanya. Di apartemen, Ardan kebingungan mencari Sheila. Ia menelepon berulang kali, tapi nomor itu sudah tak aktif. Yang tersisa hanya sepi, rasa bersalah, dan kenangan yang kini tak punya tempat pulang. Kamar baru itu kosong tapi damai. Sheila duduk pinggir tempat tidur, angin berhembus perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, ia bisa bernapas tanpa beban di dada. Sore itu, Sheila membuka laptop di kafe kecil. Jari-jarinya menari di keyboard. Senyum samar terbit di wajahnya. Hidupnya mulai lagi dari awal. Dengan hati yang sudah belajar untuk tidak salah percaya. Ia yakin bisa melewati semua ini. Keputusan pergi adalah yang terbaik. Untuk setiap wanita, jangan biarkan dirimu menjadi orang ketiga, karena cinta sejati tak pernah lahir dari air mata orang lain.